Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfatika Suyuti dengan NIM 230407500005. Baik, pada video kali ini saya akan menceritakan materi pertama hingga materi akhir, yang dimana bagian dari materi tersebut itu ada hakikat IPA, keterampilan proses IPA, analisis kurikulum, dan yang terakhir itu analisis buku IPA buku IPA SD. Bagian pertama itu hakikat IPA. Pada materi ini kita menjelaskan pengertian IPA. Ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan makna alam dan berbagai fenomenanya atau perilaku atau karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori maupun konsep melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan manusia. Peran IPA dalam SD merupakan fondasi bagi siswa untuk memahami lingkungan sekitarnya secara ilmiah. IPA tidak hanya berfungsi untuk memperkenalkan konsep dasar alam semesta, ekosistem, dan fenomena alam, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan ilmiah pada siswa. Lalu setelah diajarkan tentang IPA, materi selanjutnya itu tentang sains. Sains merupakan upaya manusia untuk memahami fenomena alam melalui observasi, eksperimen, dan analisis. Sains itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu sains sebagai proses, yang artinya itu semua kegiatan ilmiah dilakukan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Yang kedua itu sains sebagai produk, adalah hasil karya para ilmuwan, peneliti, dan orang-orang yang menerapkannya. Lalu setelah itu sains sebagai cara berpikir. Ini proses berpikir sistematis dan empiris, yang menggunakan rasa ingin tahu untuk memahami fenomena alam. Lalu materi selanjutnya adalah tentang keterampilan proses dasar sains. Keterampilan proses sains itu sebuah keahlian untuk menguraikan masalah dalam investigasi ilmiah, menyusun dan menemukan pengetahuan baru pada aktivitas pemerintah. Ada 6 keterampilan dasar sains. Yang pertama itu mengamati atau observasi, kedua mengelompokkan, yang ketiga mengukur, yang keempat berkomunikasi, yang kelima menyimpulkan, dan yang keenam itu memprediksi. Materi selanjutnya itu analisis kurikulum. Kurikulum merupakan rancangan atau program yang disusun oleh lembaga pendidikan mencakup tujuan, isi bahan pelajaran, dan metode pembelajaran untuk mengarahkan kegiatan belajar. Jadi dalam materi ini kita sudah membandingkan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Adapun yang dapat saya sampaikan persoalan perbedaan mendasar dari keduanya itu, kurikulum Merdeka lebih menekankan keaktifan dan juga ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, misalnya proyek belajar pada pembelajaran tertentu. Sedangkan pada kurikulum K13 itu guru yang lebih aktif dalam pembelajaran. Pada kurikulum K13 ini lebih menekankan pada pendekatan tematik, sedangkan kurikulum Merdeka lebih ke keterampilan dan karakter siswa. Lalu selanjutnya itu setelah membandingkan kurikulum di negara Indonesia sendiri, kemudian kami selanjutnya disuruh untuk membandingkan kurikulum Indonesia dengan kurikulum negara lain, yang mana itu dapat disimpulkan bahwa kurikulum di Indonesia itu masih harus dikembangkan lebih lanjut lagi. Pada bagian terakhir itu ada analisis buku IPA SD. Pada materi ini kita diberi tugas untuk menganalisis buku IPAS di SD, dan dapat saya simpulkan bahwa buku IPAS pada kurikulum Merdeka sangat menarik. Isi dari bukunya itu memiliki beberapa struktur bagian yang dapat meningkatkan keterampilan siswa. Setiap babnya itu terdapat aktivitas atau proyek yang melibatkan langsung siswanya.
Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari materi pertama hingga materi terakhir yang telah kita pelajari di mata kuliah pendidikan IPA di SD. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.